Ya, beberapa elemen dan organisasi mahasiswa semalam sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, ada makan malam dan juga ada diskusi. Nah, karena beberapa elemen dan organisasi mahasiswa ini rencananya tanggal 21 Mei nanti akan turun ke jalan untuk berunjuk rasa untuk menuangkan aspirasinya kepada pemerintahan Jokowi dan JK. Nah, bahkan ini ada kabar yang berhembus juga bahwa unjuk rasa ini untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi yang dinilai telah keluar dari nawacitanya. Benarkah demikian? Kita akan konfirmasi dengan Andi Aulia Rahman selaku Ketua BEM UI. Selamat pagi, Andi. Selamat pagi, Mbak. Dan juga di sebelah saya sudah ada Mas Niko Haryanto, pengamat politik Populi Center. Nggak apa-apa saya panggil Mas ya? Iya. Oke, selamat pagi. Saya mulai dulu dari Andi. Kemarin pertemuan dengan Presiden Joko Widodo itu isinya apa? Iya, memang semalam itu kami menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Yang ingin saya tegaskan di awal bahwa ini adalah salah satu bagian dari kami mengimplementasikan peran mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah. Artinya ketika memang banyak sekali kebijakan dari pemerintahan yang blunder, tentu kita akan melakukan banyak cara. Dan salah satu cara yang kami lakukan ya adalah kemarin dengan berdialog dengan Presiden. Bagi kami, aksi turun ke jalan maupun dialog yaitu adalah salah satu bagian dari cara yang kita lakukan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Semalam itu kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang menjadi tuntutan mahasiswa selama ini, paling tidak selama kurang lebih 7 bulan pemerintahan, kebijakan-kebijakan apa saja yang menjadi blunder dari pemerintahan Jokowi. Apa saja sih menurut mahasiswa? Kami kemarin dari Universitas Indonesia menyampaikan 2 hal yang paling prioritas. Yang pertama mengenai agenda pemberantasan korupsi yang seolah Presiden tidak memiliki keberpihakan di sana. Kemudian yang kedua mengenai kebijakan harga bahan bakar minyak yang bisa kita lihat seolah-olah dilepaskan kepada mekanisme pasar yang mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok di berbagai bidang seperti itu. 2 hal itu yang kami sampaikan semalam dan bisa dibilang jawaban-jawaban Presiden terlalu tidak memberikan respon yang positif, dalam artian kita tidak mendapatkan kejelasan langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh Presiden dalam 2 hal tersebut. Apa yang dikatakan secara spesifik oleh Presiden? Iya, Presiden hanya menjanjikan bahwa ya saya akan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, saya akan berkomitmen untuk menegakkan hukum dan lain sebagainya. Bagi saya jawaban-jawaban Presiden semalam itu membuat kami merasa bahwa hari ini Presiden butuh kita bangunkan. Ya, Presiden butuh kita bangunkan untuk pada akhirnya bisa melihat realita yang lebih real bagaimana kondisi masyarakat hari ini. Mas Niko, apa tanggapan Anda? Presiden mengajak atau mengundang para mahasiswa ini untuk ngobrol, berdialog sekaligus makan malam. Ya, saya kira itu bagus sekali. Sekarang ini demokrasi makin terbuka, makin partisipatif, dan Presiden melakukan komunikasi langsung ini tidak hanya dengan mahasiswa. Sebelumnya juga dengan alumni dan juga dengan beberapa organisasi kemahasiswaan seperti HMI, PMI, dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian dari Presiden untuk menyerap aspirasi yang ada di berbagai kelompok masyarakat. Sebelumnya juga sudah ada pengamat diundang, ada juga pengusaha, ada juga dari kepala daerah, ada pimpinan partai di daerah, sekarang mahasiswa. Saya kira ini hal yang sangat positif untuk bagi pemerintah, ya, terutama Presiden Jokowi untuk menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang, terutama juga permasalahan-permasalahan di lapangan yang mungkin bagi pemerintah terkadang karena jarak yang lumayan jauh antara pemerintah dengan masyarakat terkadang memiliki cara pandang yang berbeda. Tapi saya kira apa yang disampaikan oleh Andi tadi itu merupakan hal yang luar biasa. Kita sangat bangga bahwa mahasiswa Indonesia sekarang semakin kritis, memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap permasalahan pemerintah. Dan mudah-mudahan ini tidak berhenti hanya dengan dialog dengan Presiden. Kita harapkan sebenarnya dialog-dialog seperti ini juga terbangun mulai dari level paling bawah. Jadi misalnya UI ini ada di Depok. Kita tahu bahwa Depok ini selama beberapa tahun terakhir ini nggak pernah ada kemacetan masih ada, segala macam masalah dan segala macam. Mudah-mudahan nanti juga ada dialog dengan wali kota Depok, ya kan, supaya Depok ini makin bagus. Nanti teman-teman di kampus lain juga melakukan hal yang sama dengan pimpinan-pimpinan kepala daerah di daerahnya, kemudian dengan gubernur, kemudian juga dengan menteri dan tentunya dengan Presiden. Kalau Presiden tentu terbatas karena waktu yang singkat. Nah, saya kira pola komunikasi langsung ini menunjukkan bahwa Presiden ini serius di dalam mengembangkan demokrasi yang makin partisipatif ini. Ini yang saya dengar juga akan dibikin reguler ya, Andi? Iya, pertemuan ini. Janji Presiden semalam di akhir pertemuan adalah bahwa pertemuan dengan berbagai elemen termasuk kelompok pemuda itu memang akan dilakukan secara reguler, tetapi kemudian belum difiksasi setiap berapa bulan, apakah setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tetapi janji Presiden untuk
selalu mendengarkan aspirasi para pemuda langsung, gitu ya, melalui dialog ataupun melalui pertemuan-pertemuan. Itu dijanjikan oleh Presiden semalam. Nah, Andi, ada yang mengatakan juga di sini, jadi sekarang itu berhembus kabar bahwa unjuk rasa yang nantinya akan dilakukan oleh para mahasiswa di tanggal 21 Mei ini tuh dipolitisasi gitu loh, ada yang mendungangi gitu. Bahkan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo, pemerintahannya. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Iya, pertama saya ingin menanggapi bahwa aksi mahasiswa itu adalah bagian dari salah satu cara kami untuk menyampaikan protes, menyampaikan hal-hal yang dirasa oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari kebijakan pemerintah. Kalau dibilang ada yang menunggangi, saya kira ingin saya tegaskan bahwa sampai hari ini, gitu ya, sampai hari ini dan sampai kapanpun, logika yang kami pakai adalah logika mahasiswa. Kita tidak akan pernah memakai logika politisi, kita tidak akan memakai logika partai politik, tetapi logika mahasiswa adalah logika yang menyuarakan suara publik, logika yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh rakyat banyak. Saya kira itu yang akan terus-menerus disuarakan oleh kalangan mahasiswa sampai kapanpun. Bentuk unjuk rasanya nanti di tanggal 21 itu seperti apa gitu? Iya, kemarin saya mendapatkan info dari berbagai kawan-kawan mahasiswa di berbagai daerah sudah mulai merapat ke Jakarta untuk melakukan aksi pada tanggal 21 Mei. Karena memang kami melihat momentum 21 Mei momentum yang sangat tepat untuk pada akhirnya kita kembali memperlihatkan bahwa hari ini bangsa kita sebenarnya tidak baik-baik saja. Kita ingat 17 tahun yang lalu momentum reformasi, 21 Mei 1998 adalah momen di mana terjadi perubahan yang secara drastis di negara kita. Dan kita ingin juga memaknai momen 17 tahun reformasi itu dengan melakukan aksi di depan Istana Negara, di mana kita akan menyampaikan banyak sekali tuntutan yang pada akhirnya bisa memberikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo. Nanti seberapa besar? Ada berapa mahasiswa yang terkumpul di situ? Kemudian rute unjuk rasa itu nanti di mana? Iya, terkait dengan rute unjuk rasa, saya kira nanti akan ada waktu kita melakukan teknis lapangan. Nanti sekitar H-1 atau H-2 pelaksanaan aksi tersebut, itu nanti kita akan melakukan konsolidasi dulu gitu ya dengan teman-teman yang datang ke Jakarta. Jadi nanti yang diperjuangkan adalah apa saja poin-poinnya? Iya, saya kira ada empat hal yang akan menjadi fokus utama mahasiswa, dan saya kira masing-masing kampus juga punya kajiannya masing-masing sebenarnya. Tetapi kalau dari UI ada 4 hal yang ingin kami suarakan. Yang pertama masalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua masalah kedaulatan energi dan kebijakan harga BBM. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kondisi ekonomi, perekonomian bangsa kita hari ini. Dan yang terakhir masalah pelayanan kesehatan yang sampai hari ini juga belum bisa memberikan angin segar gitu ya bagi rakyat Indonesia. Oke, nah apakah Mas Niko setuju itu adalah beberapa goal yang memang harus diperbaiki oleh pemerintahan Jokowi dan JK sekarang? Oke, saya kira apa yang disampaikan Andi tadi itu juga merefleksikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Jadi kalau kita melakukan survei nasional biasanya top 5 masalah yang disebut oleh masyarakat apa yang harus diselesaikan oleh pemerintah itu biasanya terkait dengan lapangan pekerjaan, harga-harga bahan pokok, kemudian terkait dengan pemberantasan korupsi, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan dan infrastruktur. Itu saya kira beberapa masalah yang selalu disebutkan masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi tadi kalau ada 4 prioritas yang ingin disampaikan, ingin disuarakan di dalam demonstrasi tanggal 21 nanti, itu saya kira itu hal yang bagus. Tentu sebenarnya ada satu yang justru malah ketinggalan, ya terkait dengan pendidikan, karena harusnya pendidikan ini menjadi concern bagi para mahasiswa, karena kita tahu bahwa selama 10 tahun terakhir ini mutu pendidikan di Indonesia itu makin menurun. Itu bisa dicek dari berbagai data-data yang objektif ya, dari PISA, dari skor ini, skor itu, dari ranking universitas. Itu dulu tahun 2009 kalau nggak salah UI ini hanya 300-an berapa gitu ya, turun lagi sampai menjadi 310 gitu kan di seluruh dunia. Ini kan bukannya menaik tapi malah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ini saya kira mungkin perlu disuarakan karena pendidikan ini budgetnya itu makin besar. Tapi justru mutunya itu malah makin menurun. Ini ada apa kan gitu. Dan ini merata tidak hanya di level pendidikan tinggi tapi juga menengah, bawah dan juga pendidikan anak-anak. Jadi saya kira ini ada masalah yang serius terkait dengan ini. Oleh karena itu mungkin perlu ditambahkan ini De Andi ya, masalah pendidikan ini supaya Menteri Pendidikan ini kan ada 2 sekarang nih, Menteri Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan gitu kan, supaya dua-duanya itu bekerja lebih keras lagi gitu kan untuk memperbaiki bangsa ini. Karena kalau Pak Jokowi berbicara mengenai revolusi mental
revolusi mental yang paling terasa itu adalah di level pendidikan sebenarnya, karena hanya mulai dengan pendidikan, dengan membangun karakter dan seterusnya, itu kemudian ke depan revolusi mental itu bisa benar-benar dirasakan, itu ada perubahan. Kami juga ingin tahu Mas Niko, kemarin itu kalau misalnya menurut survei dari Poltreking di bulan April itu menunjukkan ada 48,5% yang tidak puas dengan kinerja Jokowi JK gitu, hanya 44% yang mengatakan puas. Kemudian dari bidang kerja, bidang ekonomi yang paling disorot ini ada 52,2%. Sebenarnya kalau misalnya menurut hasil survei dari Anda begitu, yaitu dari Populi Center, popularitas dari pemerintahan Jokowi JK sejauh ini tuh seperti apa sih nomornya? Ya memang popularitas ataupun juga kalau kita lihat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, terhadap kinerja pemerintah itu memang menurun. Pada waktu 100 hari pertama itu mungkin levelnya masih ada di antara 58% ya untuk kinerja. Kalau kepemimpinan Jokowi itu masih 70%. Sekarang ini kalau di beberapa daerah kita cek itu udah turun menjadi level di bawah 50-an. Jadi below 50s lah. Jadi sekitar 52, 51 tergantung pada daerah-daerahnya itu. Karena kita kemarin melakukan survei di beberapa daerah secara simultan itu ya. Jadi angka 50-an nggak beda jauh dengan angka dari Poltreking lagi yang 44% dengan beberapa yang masih menjawab, tidak menjawab dan seterusnya. Jadi kalau kita pertimbangkan margin of error itu hampir sama lah, sekitar 50% lah kita bisa mengambil angka yang agak konservatifnya itu. Jadi artinya tren itu memang menurun. Ya. Tapi itu tren yang penurunan yang agak wajar ya, karena memang ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi. Sementara satu sisi pemerintah kemarin itu sangat disibukkan dengan banyak hal yang di luar kendali pemerintah sendiri. Misalnya terkait dengan hubungannya dengan DPR, dengan partai politik, dengan koalisi dan seterusnya. Belum lagi kalau kita bicara mengenai transisi pemerintahan di Indonesia ini memang belum terlembagakan, sehingga pemerintah yang baru terbentuk meskipun kemarin sudah membuat kantor transisi segala macam, itu begitu hari pertama setelah kabinet itu diumumkan, itu juga nggak bisa bekerja langsung. Sampai hari ini saja masih ada beberapa kementerian yang belum selesai organisasinya. Betul. Jadi bayangkan bagaimana akan bekerja secara optimal, maksimal, penyerapan anggaran bisa bagus kalau organisasi pemerintahnya aja belum selesai. Nah ini saya kira beberapa PR ke depan ya, supaya masalah transisi pemerintahan itu bisa dipersiapkan dengan lebih baik, sehingga pemerintah itu benar-benar pada hari pertama Day One itu sudah bisa running paling nggak 60% lah, bukan Day One itu masih 10% masih kanan kirinya. Bahkan sekarang sudah 7 bulan masuk dalam pemerintahan Jokowi JK itu, sekarang berhembus juga kemarin tuh ada santer dan kayaknya masih akan santer mengenai reshuffle kabinet. Terus berhembus juga mengenai penggulingan yang akan dilakukan mahasiswa. Anda mau menanggapi mengenai penggulingan ini? Ya, saya kira memang kita harus jernih melihat keadaan di dalam artian bahwa hari ini memang bisa dibilang masalah utama terbesar gitu ya dibanding masalah-masalah sektoral yang saya sebutkan tadi yang dialami oleh pemerintahan. Masalah terbesarnya adalah masalah faktor kepemimpinan. Saya kira kepemimpinan Presiden Joko Widodo hari ini tentu masih banyak yang mempertanyakan mengenai ketegasan beliau dalam menyikapi berbagai hal, kemudian bagaimana kemudian beliau mampu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil dan lain sebagainya. Kemarin memang kondisinya kami disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pertemuan semalam itu disampaikan bahwa Presiden memulai pemerintahan itu dengan melihat bahwa di hampir semua sektor itu terdapat mafia. Hampir di semua sektor itu terdapat mafia. Tetapi bagi kami justru disitulah peran Presiden sebagai seorang kepala negara untuk memberantas itu. Saya kira 7 bulan sudah harus mulai terlihat bagaimana kemudian Presiden mampu memberantas mafia itu. Tetapi sampai 7 bulan hari ini kita masih bisa melihat banyak sekali sektor-sektor yang tentu masih belum bisa dikendalikan langsung oleh pemerintahan. Nah itu yang membuat kami tentu menjadi kecewa gitu ya, dalam artian ya inilah tugas kami mahasiswa untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Singkat saja, berarti dikasih kesempatan lagi atau tidak nih, atau digulingkan saja? Iya, saya kira tentu kita harus melihat ini secara lebih jernih bahwa yang tugas kita hari ini adalah bagaimana membangunkan pemerintahan dan kemudian melihat realita yang terjadi. 7 bulan pemerintahan tentu banyak blunder, tetapi kemudian mari sama-sama kita melihat bahwa kondisi hari ini tentu memberikan kesempatan kepada kita untuk berpartisipasi lebih jauh. Dan saya kira pemerintahan ini perlu juga untuk kemudian kita dorong gitu ya ke arah yang lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih banyak Andi Aulia Rahman selaku Ketua BEM UI dan juga Mas Niko Haryanto, pengamat politik Populi Center. Nah,